Oseno berubah menjadi bayangan hitam saat ia mengejar Haeru dengan kecepatan tinggi. Dia terlalu cepat, ini gawat. Haeru terbang dengan panik ke arah tenggara, dan saat ia melakukannya, energi spiritual miliknya mendeteksi Oseno yang tengah mengejarnya. Dalam hal kecepatan, Haeru tertinggal cukup jauh dibandingkan Oseno. Haeru sangat memahami tingkat kekuatannya sendiri. Sebenarnya, Haeru hanyalah seekor binatang sihir tingkat Saint tahap awal. Karena binatang sihir secara alami lebih kuat daripada manusia, ia mampu bersaing dengan para Saint manusia tingkat puncak. Kau pikir bisa kabur dariku? Oseno segera melihat Black Cloud Panther itu melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Seluruh tubuh Oseno saat ini dikelilingi oleh api hitam yang remang-remang, membuatnya tampak seperti iblis dari neraka. Oseno dengan cepat menerjang ke arah Black Cloud Panther tersebut, bersiap untuk menyerang. Haeru yang ketakutan seketika menyusutkan ukuran tubuhnya, berubah menjadi seukuran kepalan tangan. Swish! Black Cloud Panther yang kini seukuran tikus itu menukik langsung ke dalam tanah. Bam! Ledakan api hitam yang mengerikan menghantam tanah, seketika menguapkan batu dan debu, menyingkapkan sebuah terowongan yang sangat dalam di tanah. Oseno mendarat di dekatnya, menatap ke dalam terowongan yang dalamnya tak terukur itu. Kau benar-benar pandai melarikan diri. Oseno mendengus dingin. Binatang sihir tingkat Saint dapat mengubah ukuran tubuh mereka dengan bebas, dan setelah menyusut, mereka dapat bergerak dengan sangat cepat. Sebaliknya, para Saint manusia tidak memiliki kemampuan ini. Meskipun Oseno sangat kuat, ia jauh tertinggal dibandingkan seekor binatang sihir tingkat Saint dalam hal menggali menembus tanah. Ratusan meter di bawah tanah, Haeru terus menggali dengan panik, menciptakan aliran angin tajam alami di depannya saat ia dengan cepat menembus tanah. Tuan! Haeru sangat panik. Tuan hanya mengatakan dia akan pergi ke selatan. Jaraknya terlalu jauh. Kami bahkan tidak bisa berkomunikasi secara spiritual. Binatang sihir dan tuan mereka memiliki jarak maksimum untuk berkomunikasi secara spiritual. Semakin kuat energi spiritual mereka, semakin jauh jarak komunikasi yang bisa dicapai. Saat ini, Linley dan Haeru dapat berkomunikasi dalam jarak 1000 km. Namun saat ini Linley berada di bagian selatan Tanah Anarki yang berjarak sepenuhnya 3000 km dari Haeru. Tidak mungkin bagi Haeru untuk berkomunikasi dengan Linley. Yang bisa ia lakukan hanyalah merasakan samar-samar arah keberadaan Linley. Melakukan perjalanan di bawah tanah, Haeru berlari dengan panik ke arah Linley. Oseno kembali ke kota prefektur Mod. Di udara di atas kota itu, ia menatap para malaikat bersayap 4 tersebut dan menginstruksikan bawa kedua Undying Warrior itu dan penjarakan mereka di kota prefektur Sherry bersama dengan 3 lainnya. Aku akan pergi mengunjungi kota Black Dirt. Dengan membalikan tangannya, Oseno mengambil 2 lagi borgol paduan adamantin dan melemparkannya kepada para malaikat itu. Baik, Lord, para malaikat itu menjawab dengan hormat. Oseno menatap ke arah utara. Menurut perhitungannya, Linley seharusnya berada di wilayah kota Black Dirt sekarang. Binatang jenis macan tutul miliknya itu seharusnya sudah pergi untuk memberitahunya. Aku penasaran apakah Linley akan bertarung atau melarikan diri. Lalu Oseno berubah menjadi bayangan hitam dan mulai terbang menuju utara. Di bagian selatan Tanah Anarki, di dalam sebuah hutan kecil di desa misterius, terdapat sebuah ruangan batu dengan meja batu di dalamnya. Linley dan Reynolds telah minum di sini sepanjang malam. Saat itu kira-kira pukul 3 pagi. Saat fajar menyingsing, Linley akan pergi. Dalam 2 atau 3 jam lagi, Bebe dan aku akan pergi. Saudara keempat, jika kau punya waktu luang, kau bisa kembali ke ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu. Orang tuamu kemungkinan besar sangat merindukanmu. Linley memberi instruksi kepada Reynolds, lalu mengedipkan mata pada Monica yang duduk di sampingnya. Sambil tertawa, ia berkata, "Baiklah, saudara keempat, kau sebaiknya beristirahat. Kau belum tidur sepanjang malam." Monica dan Reynolds duduk berdampingan. Saudara ketiga, terima kasih banyak atas segalanya, ucap Reynolds dengan penuh rasa syukur. Entah itu membiarkan ia dan Monica bersama, atau memberinya izin khusus untuk meninggalkan desa setahun sekali, itu semua berkat Linley. Reynolds mengerti, dengan kemampuannya sendiri, Desri dan yang lainnya tidak akan mempedulikannya sama sekali. Bibir Linley melengkung membentuk senyuman, dan ia memarahi Reynolds sambil tertawa. Saudara keempat, kenapa kau begitu sungkan padaku? Wajah Linley tiba-tiba berubah. Haeru sekarang berada dalam jarak 1000 km darinya, dan suara Haeru seketika bergema di benak Linley. Tuan, hal buruk telah terjadi.
Para Saint dari gereja cahaya telah menyerang, dan Barker serta saudara-saudaranya telah ditangkap. Berita ini sangat mengejutkan bagi Linley. Reynolds! Wajah Linley tiba-tiba menjadi muram. Maafkan aku, ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Aku harus segera pergi. Apa yang terjadi? Reynolds dan Monica keduanya terkejut. Linley menggelengkan kepalanya. Ada beberapa masalah pribadi. Saudara keempat, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Linley memaksakan sebuah senyuman, lalu meninju dada Reynolds dengan pelan. Baiklah, aku pergi dulu. Dengan sebuah gerakan cepat, Linley menghilang, berubah menjadi bayangan kabur. Setibanya di kediaman Desri, ia berkata dengan suara yang jelas, "Tuan Desri!" Di area sekitar kediaman di pegunungan itu, terdapat sejumlah ruangan batu. Hayward saat ini sedang bersama Foreman di dalam salah satunya. "Linley, ada apa?" Hayward yang baru saja sedang berlatih, berhenti dan berjalan keluar dari ruangan batu. Melihat Linley bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi, berarti pasti telah terjadi sesuatu. Beberapa saat kemudian, Desri dan yang lainnya berjalan keluar dari kediaman tersebut. Linley menatap Desri, Hayward, dan yang lainnya, lalu segera berkata dengan nada meminta maaf. "Tuan Desri, semuanya, sesuatu telah terjadi, dan aku harus pergi." Linley menunjukkan raut wajah yang penuh penyesalan. "Apakah terjadi sesuatu? Apakah kau butuh bantuanku?" tanya Desri. "Tidak perlu." Linley menggelengkan kepalanya. Linley tahu bahwa Desri dan kelompoknya telah berlatih dalam pengasingan untuk waktu yang lama sekarang. Tidak diragukan lagi, mereka tidak memiliki ketertarikan untuk memperebutkan kekuasaan atau wewenang. Pertanyaan Desri apakah ia butuh bantuan hanyalah sekedar basa-basi. Jika ia benar-benar meminta Desri untuk membantunya menghadapi gereja cahaya, hal itu justru mungkin membuat Desri merasa kesal padanya. Lebih penting lagi, selama periode waktu belakangan ini, Linley mulai memahami bahwa di masa lalu, Desri adalah anggota gereja cahaya. Tentu saja ia sudah meninggalkan gereja cahaya sekarang. Bukan hanya Desri, bahkan Higginson sebelumnya juga merupakan anggota gereja cahaya. "Semuanya selamat tinggal." Setelah membungkuk, Linley seketika menggunakan mantra Wind Shadow dan terbang ke langit. Bebe yang sedang tidur di rumput terdekat seketika berubah menjadi bayangan hitam juga dan terbang ke udara. Seorang pria dan binatang sihirnya terbang menjauh begitu saja. Desri dan yang lainnya menyaksikan mereka terbang keluar dari desa misterius, keluar dari pegunungan, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke utara dengan kecepatan tinggi. Saat itu masih larut malam. "Bos, apa yang terjadi? Kenapa terburu-buru?" tanya Bebe sambil terbang di samping Linley. "Gereja cahaya benar-benar serius kali ini." Mata Linley menyipit, memancarkan cahaya yang setajam silet. Bebe seketika menjadi bersemangat. "Oh, gereja cahaya benar-benar berani berhadapan langsung dengan kita? Bagus sekali. Aku sudah bosan setengah mati akhir-akhir ini. Sekarang aku bisa bersenang-senang." Mata Bebe memancarkan sedikit haus darah. "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melakukan pembantaian yang menyenangkan." Mata Linley juga mengandung niat membunuh. "Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama." Linley merasakan kebencian yang mendalam dari lubuk hatinya terhadap gereja cahaya. Entah itu ayahnya, ibunya, atau kakek Dohring, semua orang yang ia cintai telah pergi karena alasan yang berkaitan dengan gereja cahaya. Organisasi yang tampak terhormat di permukaan, tetapi sebenarnya kejam di baliknya ini adalah organisasi yang sudah lama ingin dihancurkan oleh Linley. Linley dan Bebe terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Segera mereka melihat bayangan hitam muncul dari tanah di bawah dan bergabung dengan mereka, terbang di samping Linley. "Tuan," ucap Haru dengan hormat. Bebe segera berseru, "Haru, bagaimana situasinya? Cepat, bicaralah." Sambil terbang, Haru berkata, "Barker dan Boone tinggal di kota prefektur Mod, tapi hari ini 7 malaikat bersayap 4 dari gereja cahaya dan seorang saint manusia menyerang entah dari mana." 7 malaikat bersayap 4? Mata Bebe berbinar. "Wow, keren." Malaikat bersayap 4 itu tidak terlalu buruk, tapi saint manusia itu benar-benar mengerikan. Dalam sekejap mata, dia menendang Barker dan Boone yang sudah bertransformasi dan melukai mereka begitu parah hingga mereka tidak bisa bergerak. "Aku sama sekali tidak berani bertarung melawannya. Pilihanku satu-satunya adalah melarikan diri." Saat aku melarikan diri ke dalam tanah, dia mengeluarkan gelombang api hitam yang meledakkan lubang sedalam beberapa ratus meter. Aku hampir saja mati. Saint manusia itu terlalu kuat. Aku merasa dia jauh lebih kuat daripada Haidson itu. Haru saat membicarakan Oseno masih merasakan sedikit ketakutan bahkan sekarang. Linley merenungkan hal ini dalam pikirannya.
Menurut apa yang dikatakan Dewa Perang, Kaisar Suci dari Gereja Cahaya seharusnya berada satu tingkat di bawah orang-orang seperti Fain dan Desri, tapi lebih kuat dari Haidson. Orang yang datang hari ini, sepertinya dia setara dengan Kaisar Suci. Api hitam dan kekuatan yang setara dengan Kaisar Suci. Mungkinkah orang itu adalah sosok yang setara dengan Kaisar Suci dalam hal kekuatan dan status? Sang pretor Oseno yang kejam dan jahat dari pengadilan gereja? Linley bertanya-tanya dalam hati. Linley tidak percaya bahwa Kaisar Suci sendiri yang akan menyerang, tetapi sangat mungkin Oseno yang melakukannya. Bebe, lawan ini seharusnya lebih kuat dari Haidson. Kau juga harus berhati-hati, Linley mengingatkan. Kali ini kita tidak boleh terlalu percaya diri sedikit pun. Saat kita sampai di Kadipaten Sherry, aku akan merapal mantra Wind Shadow pada kalian berdua. Sebagai mantra tingkat 9, meskipun hanya mantra pendukung, mantra Wind Shadow tetap menghabiskan banyak kekuatan sihir. Untungnya, Linley memiliki cincin Coiling Dragon, dan dengan merapal mantra melalui cincin Coiling Dragon, ia hanya perlu mengeluarkan 1/6 dari energi spiritual dan kekuatan sihir yang normal. Bebe memutar matanya. Mungkinkah dia lebih cepat dariku? Kita tidak boleh terlalu sombong. Linley menggelengkan kepalanya. Bebe mengangguk. Linley berkata ke arah Haru. Haru, biarkan aku dan Bebe yang menangani Saint manusia itu. Adapun kau, pergilah urusi para malaikat bersayap 4 itu. Saat kita pertama kali tiba, kami akan membantumu membunuh beberapa malaikat bersayap 4 juga. Baik Tuan, jawab Haru. Seketika, pria dan kedua binatang sihirnya itu terbang ke utara dengan kecepatan tinggi. Sekitar pukul 5 pagi, saat langit baru saja mulai terang, Linley, Bebe, dan Haru tiba di perbatasan Kadipaten Sherry. Setibanya di Kadipaten Sherry, Linley segera bertransformasi menjadi wujud naga sambil juga merapal mantra Wind Shadow pada Bebe dan Haru. Bos, aku merasa tingkat kecepatanmu saat ini telah meningkat cukup pesat. Bebe bisa merasakan kecepatan tambahan yang diberikan oleh mantra Wind Shadow, tetapi pada saat yang sama, ia menatap Linley dengan bingung. Aku mendapatkan beberapa pencerahan saat berlatih hukum elemen angin. Tentu saja kecepatanku naik satu tingkat juga. Linley tertawa saat berbicara. Linley telah membuat terobosan dalam aspek cepat dan lambat dari angin, memungkinkannya untuk menjadi lebih anggun dan bahkan lebih cepat. Mengingat ia adalah seorang Dragon Blood Warrior sejak awal dan didukung oleh mantra Wind Shadow, kecepatan Linley sekarang satu tingkat penuh lebih tinggi dibandingkan saat ia berduel dengan Haidson. Berisik sekali. Linley melihat salah satu kota kecil di Kadipaten Sherry dari jauh. Keluarga-keluarga di kota itu semuanya sangat aktif dengan lampu-lampu menyala di mana-mana. Belum lama berselang, pada malam ini, 2 malaikat telah turun. Tentu saja kota-kota kecil ini dipenuhi dengan begitu banyak kegembiraan sehingga tidak ada yang bisa tidur. Mereka semua bahkan lebih teguh dalam iman mereka terhadap gereja cahaya sekarang. Linley melihat dengan sangat jelas bahwa bendera di kota-kota kecil itu semuanya telah berubah, kembali ke bendera Kadipaten Sherry sebelumnya. Begitu para malaikat tiba, wilayah yang hilang semuanya direbut kembali. Linley tidak mempedulikan kota-kota kecil itu. Ia terbang lurus menuju kota prefektur Kadipaten Sherry. Segera pria dan kedua binatang sihirnya tiba di udara di atas kota prefektur Sherry. Saat ini sudah siang, dan udara pagi yang segar memenuhi daratan. Linley yang berwujud naga, Bebe, dan Haeru berdiri di udara yang berhembus di atas kota prefektur Sherry. Hanya 6 malaikat dan Barker beserta saudara-saudaranya. Tidak ada saint lain di sini. Energi spiritual Linley dengan cepat memindai seluruh area di bawah. Hanya 6? Bebe tampak agak tidak puas. Saat ini, ke-6 malaikat bersayap 4 itu telah merasakan energi spiritual Linley. Mereka terbang ke langit pada saat yang sama, dikelilingi oleh aura suci yang menyilaukan. Seolah-olah 6 matahari tiba-tiba terbit ke langit. Pada saat yang sama, kilat menari-nari di mata Linley, dan ia membentak dengan dingin. Bunuh ke-6 malaikat itu. Baik, bos, jawab Bebe dan Haeru secara bersamaan saat mereka berubah menjadi 2 kilatan cahaya hitam menyerbu ke arah ke-6 malaikat bersayap 4 itu. Warga kota prefektur Sherry tahu bahwa ada para malaikat di dalam kediaman gubernur, jadi banyak orang terus-menerus mengawasi kediaman tersebut. Melihat ke-6 malaikat bersayap 4 itu terbang ke udara, mereka seketika mulai bersorak kegirangan, yang pada gilirannya menarik perhatian lebih banyak warga. 6 malaikat bersayap 4, makhluk yang sangat diimani oleh rakyat jelata ini. Apa 3 bayangan hitam itu?
Beraninya mereka melawan malaikat? Banyak orang juga menyadari bahwa keenam malaikat bersayap 4 itu saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit melawan 3 bayangan hitam. Dalam sekejap mata, para warga sekali lagi bersorak gembira karena ketiga bayangan itu sudah terkepung sepenuhnya oleh keenam malaikat bersayap 4. Gerakan mereka sangat teratur dan sinkronisasinya hampir sempurna. Linley tertawa tenang sambil menatap sekelilingnya. Baru saja, Linley, Bebe, dan Haeru menyerbu ke depan untuk melawan mereka. Namun tanpa diduga, para malaikat itu langsung berpencar ke berbagai arah, membentuk formasi tempur malaikat dalam sekejap mata, mengurung Linley, Bebe, dan Haeru di dalamnya. Keenam malaikat bersayap 4 itu telah berubah menjadi 6 titik dari sangkar ilahi ini. Crow! Bebe melancarkan cakaran terhadap salah satu malaikat bersayap 4, tetapi cahaya putih murni itu hanya bergetar dan tidak hancur. Linley diam-diam menghela napas kagum. Formasi ini benar-benar tangguh. Mereka hanyalah 6 malaikat bersayap 4 tahap menengah. Tapi formasi pertempuran yang mereka ciptakan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh Bebe yang berani menghadapi serangan Worldbreaker milik Haidson secara langsung. Binatang sihir ini sangat tangguh, hati-hati! Salah satu malaikat bersayap 4 segera berteriak. Pada saat yang sama, cahaya cemerlang mulai memancar dari para malaikat bersayap 4, meledak ke arah langit. Saat mencapai ketinggian tertentu, kecemerlangan yang menusuk mata itu tiba-tiba meledak, membutakan sementara warga kota prefektur Sherry yang tak terhitung jumlahnya. Segera warga mulai mengucek mata mereka, mencoba yang terbaik untuk menatap ke arah pertempuran di atas. Memberitahu Oseno, ucap Linley kepada 6 malaikat di sekelilingnya. Linley, kali ini kau pasti akan mati. Salah satu malaikat berkata dengan pasti. Sebentar lagi, Lord Praetor akan datang, dan kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi itu benar-benar Oseno? Tatapan Linley menjadi dingin. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan Lord Praetor? Keenam malaikat bersayap 4 itu sangat dingin dan arogan. Mereka tahu persis betapa mengerikannya kekuatan Oseno. Wajah keenam malaikat itu menjadi dingin. Sementara pada saat yang sama, ledakan cahaya suci yang tebal dan kuat ditransfer ke salah satu malaikat. Linley tahu bahwa ini adalah salah satu serangan kuat dari formasi ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Linley terkekeh dingin. Wush! Linley tiba-tiba muncul di depan salah satu malaikat, dan tubuh malaikat itu segera mulai bersinar dengan cahaya ilahi. Sungguh konyol. Malaikat itu sangat percaya diri. Menurut laporan mereka, kekuatan Linley hanya setara dengan Haidson. Itu tidak lebih besar dari kekuatan binatang sihir bernama Bebe. Jika Bebe saja tidak bisa menghancurkan formasi ini, bagaimana mungkin Linley bisa? Sedikit kilasan geli yang menyindir muncul di mata Linley. Jika ia tidak percaya diri, bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya terjebak di dalam formasi ini? Bang! Adamantine Heavy Sword menghantam cahaya pelindung tersebut. Gelombang kekuatan getaran yang mengerikan merambat langsung ke dalam tubuh malaikat itu. Getaran itu sebenarnya menyebabkan organ internal malaikat tersebut seketika pecah. Bahkan Haidson pun akan terluka parah setelah menerima pukulan ini, apalagi sang malaikat. Wajah malaikat yang sebelumnya sangat percaya diri itu seketika berubah pucat pasi, sementara darah segar menyembur keluar dari hidung, telinga, dan mulutnya. Dalam sekejap, matanya meredup dan kemudian seperti tumpukan lumpur lunak, ia jatuh dari langit, menghantam tanah seperti kantong pasir yang pecah dan menimbulkan awan debu. Profound Truths of the Earth 150. Layered Waves. Ini adalah batas kemampuan Linley. Terakhir kali, juga ada 6 malaikat. Dan kali ini, sekali lagi, Linley tertawa dingin. Formasi tempur malaikat tidak berguna melawanku. Tapi sayangnya, 6 malaikat yang tewas terakhir kali tidak sempat memberitahu kalian. Kekuatan dari serangan 150 lapis gelombang ini jauh lebih kuat daripada saat ia sebelumnya bertarung melawan Haidson. Bahkan seseorang dengan pertahanan sekuat Haidson mungkin tidak akan mampu menerima 2 pukulan ini secara langsung. Bagaimana mungkin? 5 malaikat lainnya masih dalam keadaan syok. Mereka tidak merasakan banyak dampak terhadap kekuatan suci mereka, tetapi rekan mereka telah tewas. Dan pada saat ini, Bebe dan Haeru seketika berubah menjadi kilatan petir hitam. Sai! Pekikan tajam yang mengguncang langit. Slash! Seorang malaikat ingin menghindar, tetapi Bebe, setelah kecepatannya yang sudah mengerikan ditingkatkan oleh mantra Wind Shadow, bergerak terlalu cepat. Malaikat itu tidak bisa melawannya sama sekali.
Cakar tajam itu merobek langsung ke dada malaikat tersebut dan mencabut jantungnya. BB hanya dengan 3 cakaran membuat 3 malaikat bersayap 4 jatuh dari langit. Darah mereka menutupi tanah. Bang! Heru membunuh salah satu malaikat bersayap 4 juga. Tubuh Linley seolah-olah telah berubah menjadi angin itu sendiri saat ia berkelebat di mana-mana. Terkadang adamantine heavy sword-nya bergerak cepat, sementara terkadang bergerak lambat. Di depan adamantine heavy sword itu, sebuah celah spasial benar-benar muncul menebas kepala salah satu malaikat bersayap 4. Malaikat itu yang ketakutan mencoba menghindar, tetapi ia terbelah menjadi 2 bagian. Profound Truths of the Wind, Tempos of the Wind. Menggunakan adamantine heavy sword dengan Profound Truths of the Wind memang agak lebih lemah. Linley terkekeh tenang sambil menatap mayat di tanah. Profound Truths of the Earth dan Profound Truths of the Wind dapat digunakan dengan senjata apapun, bahkan tangan kosong. Hanya saja tingkat efektivitasnya akan bervariasi. Jika adamantine heavy sword digunakan untuk menampilkan serangan Tempos of the Wind, kekuatannya hanya sekitar setengah dari pedang Blood Violet. Kekuatannya kira-kira sama dengan menggunakan tebasan tangan pisau. Meskipun semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, sebenarnya saat Linley menggunakan Profound Truths of the Earth untuk membunuh salah satu malaikat bersayap 4, itu terjadi dalam sekejap mata. Dan kemudian 5 malaikat bersayap 4 lainnya dibunuh oleh Linley, BB, dan Heru. 6 mayat malaikat tergeletak berserakan di tanah. Bagaimana? Bagaimana ini? Tidak mungkin! Warga kota prefektur Sherry yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terbelalak. Para malaikat yang mereka puja di dalam hati mereka di atas semua makhluk lainnya. Sang utusan Tuhan. Tapi ke-6 malaikat bersayap 4 itu telah tewas dalam sekejap mata oleh 3 bayangan hitam itu. Tubuh Linley ditutupi oleh lapisan chi tempur biru hitam yang bergulung-gulung, dan ia melayang tinggi di udara. Warga kota prefektur Sherry menatap ke arah sosok yang seperti iblis ini. Kalian benar-benar percaya pada Radiant Sovereign? Sungguh lelucon. Suara Linley seolah memecah langit seperti guntur. Ajaran gereja cahaya tidak lebih dari sebuah penipuan. Di dunia ini, jangan percayakan apapun pada Tuhan. Andalkan dirimu sendiri. Jika kau kuat, kau bahkan bisa membunuh seorang malaikat semudah kau mengangkat tanganmu. Warga kota prefektur Sherry agak bingung. Utusan Tuhan. Ke-6 malaikat itu telah terbunuh begitu saja. Menurut ajaran gereja cahaya, tidak ada yang bisa menghalangi kemuliaan Tuhan. Dan di hadapan para utusan yang dikirim Tuhan, apapun yang menghalangi mereka akan berubah menjadi abu. Tapi hari ini, yang berubah menjadi abu adalah para malaikat. Siapa orang ini? Banyak orang di kota prefektur Sherry diam-diam saling membisikkan pertanyaan ini. Ingatlah, namaku adalah Linley. Suara Linley bergema tanpa henti di kota prefektur Sherry, dan kemudian Linley, BB, dan Heru terbang ke dalam kediaman gubernur. Warga kota prefektur Sherry tetap dalam keadaan terpana. Linley, itu benar-benar Linley. Di benua Yulan hanya ada satu ahli bernama Linley. Ia adalah pemahat Grandmaster, penyihir jenius, sang Dragon Blood Warrior, Linley Baruch. Semenjak ia tahu bahwa ia harus bertarung langsung melawan gereja cahaya, Linley memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Reputasi seorang saint tingkat puncak sangat memikat, jadi Linley segera memproklamasikan identitasnya. Kemungkinan besar, beberapa kadipaten lainnya tidak akan lagi berani melawan dan bahkan mungkin segera menyerah kepadanya. Wus! Osenno terbang dengan kecepatan tinggi menuju kota prefektur Sherry. Aku tidak menyangka Linley akan menuju ke kota prefektur Sherry. Kukira dia sudah melarikan diri. Osenno telah melukai parah Barker dan Boone, lalu mengirim orang untuk mengurung mereka bersama Gates dan 2 lainnya di kota prefektur Sherry, kemudian menuju ke arah kota Black Dirt di malam hari. Namun di area sekitar kota Black Dirt, Osenno tidak dapat menemukan satupun ahli tingkat Saint. Linley melarikan diri. Ini adalah reaksi pertama Osenno. Ia yakin bahwa Black Cloud Panther itu telah menghubungi Linley secara mental, dan Linley sangat ketakutan sehingga ia segera melarikan diri. Osenno cukup kecewa. Ia tidak punya pilihan selain kembali ke kota prefektur Mod. Namun tanpa diduga, saat langit mulai terang, ledakan cahaya yang menyilaukan terlihat dari arah kota prefektur Sherry. Itu adalah sebuah sinyal kemunculan Linley. Meskipun Linley kuat,
Saat keenam malaikat bersayap 4 itu bergabung dan membentuk formasi, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Linley, mereka seharusnya bisa tetap hidup, ucap Oseno pada dirinya sendiri. Alasan ia mengatur agar 6 malaikat bersayap 4 berada di sana adalah agar mereka bisa membentuk formasi tersebut. Bagaimanapun juga, mereka adalah 6 malaikat bersayap 4. Bagi gereja cahaya, mereka masih sangat berharga. Saat Lindin dan 5 lainnya tewas, gereja cahaya tidak keberatan, karena Lindin dan yang lainnya hanyalah tingkat 9. Hanya saat mengerahkan seluruh kemampuan, barulah mereka memiliki kekuatan seorang saint. Gereja cahaya memiliki cukup banyak malaikat tingkat rendah tersebut. Namun 6 malaikat bersayap 4 ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Untuk menemukan tubuh yang mampu menampung kekuatan malaikat bersayap 4 cukup sulit. Tubuh-tubuh itu harus berada di tingkat 7 dalam kekuatan fisik saja. Hanya tubuh-tubuh itulah yang memungkinkan malaikat bersayap 4 turun ke dalamnya, dan kekuatan penuh mereka dapat ditampilkan. Tubuh tingkat 7, gereja cahaya hanya memperoleh sedikit meskipun telah mencari selama ribuan tahun. Aku sudah sampai. Oseno melihat kota prefektur Sherry di kejauhan dan seketika terbang menuju kediaman gubernur. Energi spiritual Oseno membungkus seluruh kota prefektur Sherry seperti badai, tetapi wajahnya dengan cepat berubah. Dalam sekejap mata, ia tiba di udara di atas kediaman gubernur. Ia melihat dengan jelas bahwa di jalan utama di depan kediaman gubernur, 6 mayat. Semua 6 malaikat tewas. Jantung Oseno berkerut kencang. Bahkan saat Raja Pegunungan Binatang Sihir, Dilin, memimpin binatang sihir tingkat saintnya untuk menyerang kota Fenlai, gereja cahaya tidak kehilangan banyak ahli tingkat saint. Tapi hari ini, dalam sekejap mata, mereka telah kehilangan 6 malaikat bersayap 4. Mata gelap Oseno memancarkan cahaya dingin, dan suhu di sekitarnya turun drastis. Darah pada mayat ke-6 malaikat itu sebenarnya mulai berubah menjadi es. "Linley, keluar!" Suara dingin Oseno mengguncang langit. Para warga kota prefektur Sherry yang baru saja dikejutkan oleh Linley sekarang mendapati dengan kaget bahwa sosok lain dengan mata emas gelap sedang berdiri di udara di atas kediaman gubernur. Sebuah tantangan untuk Linley? Banyak orang merasakan jantung mereka bergetar. Mereka benar-benar sudah terlalu banyak menerima rangsangan hari ini. Pertama, malaikat telah turun, dan kemudian para malaikat itu dibunuh oleh pasukan 3 orang Linley. Tapi sekarang, satu lagi saint datang untuk menantang Linley. Sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat rentetan pertempuran yang begitu mendebarkan secara terus-menerus. "Linley, apakah kau hanya bisa bersembunyi di dalam kediaman gubernur? Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu?" Suara Oseno mengandung sedikit amarah yang luar biasa. Di masa lalu, ia ingin membunuh Linley karena Linley adalah sebuah ancaman. Namun sekarang, Linley telah membunuh 6 malaikat bersayap 4. Kapan gereja cahaya pernah menderita kerugian seperti itu? Jika Linley adalah ahli tingkat dewa, maka gereja hanya akan bisa menelan amarah mereka. Namun kekuatan Linley berada di bawah Oseno. Bersembunyi katamu? Sebuah suara dingin bergema dari kediaman gubernur kota. "Oseno, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri." Langkah kaki yang teratur dan stabil terdengar. Linley mengenakan jubah panjang biru tua, berjalan santai ke halaman dengan Bebe dan Hairu di sisinya. Barker bersaudara itu juga berada di belakang Linley. Mereka membentuk garis lurus. Linley menatap ke arah Oseno yang berada di tengah udara. Oseno juga menatap ke bawah ke arah Linley. Kedua tatapan mereka bertemu, dan saat itu terjadi, seolah-olah ruang di antara mereka mulai bergetar dan bergemuruh. Dalam jarak beberapa ratus meter di sekitar Oseno, suhu telah mencapai tingkat yang sangat rendah. Dingin yang luar biasa, keheningan maut. Di area ini, seolah-olah Oseno memegang kendali absolut. Hush! Tiba-tiba angin muncul di area ini. Asal angin itu adalah Linley. Jubah biru tua Linley dan rambut panjangnya berkibar di tiup angin liar yang meliuk ke arah Oseno. Tetapi Oseno seperti batu besar tempat ombak pecah. Ia tak bergerak sama sekali. "Kau membunuh 6 malaikat bersayap 4 dari gerejaku. Hari ini aku harus membunuhmu dan juga membiarkan jiwamu selamanya disiksa oleh api neraka." Suara Oseno seolah sedingin belati, menusuk telinga semua orang. Linley menatap ke arah Oseno. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. "Jika kau merasa begitu tangguh, majulah." Sisik naga hitam pekat, duri-duri yang tajam dan ganas, semuanya muncul dengan cepat,
menutupi seluruh tubuh Linley saat ia bertransformasi menjadi Dragon Blood Warrior. Jubah biru yang menutupi tubuh Linley tercabik-cabik oleh ki tempur yang ganas, dan serpihannya berterbangan di sekitar Linley. Serang! Mata emas gelap Linley menatap tajam ke arah Oseno. Seketika, serpihan kain biru yang tak terhitung jumlahnya itu melesat ke arah Oseno seperti anak panah. Bersamaan dengan itu, Bebe yang berada tepat di belakang Linley tiba-tiba menghilang, melintasi jarak 100 meter itu hanya dalam sekejap mata. Bebe yang panjangnya setengah meter itu tiba-tiba muncul di depan Oseno. Skrii! Pekikan yang memekakan telinga merobek langit. Sementara pada saat yang sama, cakar tajam Bebe berubah menjadi badai ganas yang mencabik-cabik ke arah Oseno. Crackle! Tubuh Oseno segera meledak dengan api hitam yang memancar dari dalam dirinya. Api hitam itu mengelilingi tinjunya yang beradu langsung dengan cakar tajam Bebe. Bang! Bang! Suara benturan yang memecahkan gendang telinga terdengar berulang kali. Swish! Oseno segera mundur sejauh 100 meter dalam sekejap. Bebe menatap marah ke arah Oseno. Oseno, jika kau begitu tangguh, jangan lari. Tepat saat Oseno membuka mulut dan hendak berbicara, sebuah badai tiba-tiba muncul di depannya. Sementara pada saat yang sama, cakar naga bersisik menebas udara, mengincar ke arahnya seperti pedang tajam. Oseno sekali lagi menghindar ke belakang. Baru sekarang Linley menunjukkan dirinya sepenuhnya. Berdiri di tengah udara, dikelilingi oleh energi biru kehitaman, ia berkata, Oseno, kenapa kau terus mundur? Bukankah kau bilang akan membunuhku? Suara Linley sangat berat. Matanya berkilat seperti belati dingin. Ia adalah pemandangan yang menggetarkan hati. Bos, api hitam yang digunakan Oseno itu sangat kuat. Tapi itu tidak akan bisa menembus Pulse Guard Defense milikmu. Suara Bebe bergema di benak Linley. Aku tahu. Oseno belum menggunakan teknik terbaiknya. Linley sangat berhati-hati. Dengan membalikkan tangannya, Oseno mengambil sebuah pedang hitam pekat yang ramping dan panjang. Oseno menatap dingin ke arah Linley dan Bebe. Tadi, aku hanya ingin melihat seberapa kuat kalian. Memang, kalian layak membuatku menghunus pedang. Linley dan Bebe di satu sisi, Oseno di sisi lain, saling menatap tajam. Warga kota prefektur Sherry menahan napas menyaksikan pertempuran ini. Pertempuran yang belum pernah dilihat Sherry sejak pertama kali didirikan. Ayo! Suara Linley bergema di benak Bebe, dan mereka berdua hampir secara bersamaan menyerbu ke arah Oseno. Adamantine heavy sword di tangan Linley memancarkan cahaya kebiruan, menebas dengan lincah ke arah Oseno. Melihat Bebe dan Linley menyerbu ke arahnya, Oseno segera membuat penilaian. Binatang sihir bernama Bebe ini bahkan lebih cepat dariku. Linley ini juga sedikit lebih cepat dariku. Apakah informasi kami salah? Tubuh Linley tampak melayang ke depan dengan lembut, seolah-olah sangat lambat, namun juga seolah-olah sangat cepat. Itu benar-benar aneh. Semakin dalam pencerahannya tentang hukum elemen angin, Linley menjadi semakin cepat. Bebe adalah yang pertama tiba di depan Oseno. Oseno hanya berdiri di sana di tengah udara, tak bergerak sama sekali, membiarkan Bebe mencakarnya. Namun pedang hitam di tangan Oseno tiba-tiba berkilat, lalu menebas ke arah cakar Bebe. Clang! Suara dentingan logam terdengar. Tubuh Oseno terlempar ke belakang hampir 100 meter, namun Bebe berdiri di sana tak bergerak sama sekali. Bebe, Linley merasa ada yang tidak beres. Bos, hati-hati. Serangan pedangnya mengandung serangan spiritual. Bebe memperingatkannya. Tadi kepalaku sempat pusing sesaat. Linley menjadi gugup. Serangan spiritual? Namun sejauh yang bisa Linley ketahui, Oseno ini adalah seorang prajurit Saint. Kemungkinan besar, energi spiritual miliknya tidak terlalu kuat. Ini mirip seperti Olivier, yang meskipun mampu melakukan serangan spiritual, hanya memiliki energi spiritual dari seorang penyihir tingkat 8. Jadi serangan spiritualnya tidak terlalu berbahaya bagi orang dengan jiwa yang kuat. Energi spiritual milikku telah mencapai tingkat 9. Aku seharusnya bisa menahannya. Tanpa ragu sedikit pun, Linley sekali lagi menyerang dengan adamantine heavy sword-nya. Sementara Bebe, setelah menggelengkan kepalanya beberapa kali, mengeluarkan pekikan lain dan menerjang ke arah Oseno. Tubuh Oseno berkelebat saat ia benar-benar bergerak maju untuk menghadapi Linley. Whoosh! Adamantine heavy sword mengalir dengan anggun di udara, menebas Oseno dalam sekejap. Pedang hitam Oseno seolah menembus ruang itu sendiri, datang dengan kecepatan yang tak tertandingi saat beradu dengan adamantine heavy sword Linley. Adamantine heavy sword dan pedang hitam itu beradu. Tubuh Linley terlempar ke belakang,
dan ia menggelengkan kepalanya karena kesakitan. Sebuah getaran yang aneh dan mengerikan telah merambat melalui pedang hitam itu dan menyerang Oseno. Getaran itu menembus langsung lapisan pelindung api hitam milik Oseno dan langsung menyerang organ dalam Oseno. Getaran yang kuat dan mengerikan itu menyebabkan semua organ Oseno bergetar. Oseno memuntahkan seteguk darah. Oseno menatap Linley dengan tidak percaya. Ia tidak menyangka bahwa ia akan menderita luka serius hanya dalam pertukaran pukulan pertamanya dengan Linley. Jika ini terjadi sekali lagi, aku mungkin tidak akan bisa menahannya. Serangan Linley ini terlalu aneh dan terlalu mengerikan. Pertahananku tidak berguna. Oseno sekarang menyadari betapa mengerikannya Linley. Aku tidak menyangka harus menggunakan teknik pamungkasku untuk menghadapi Linley. Baru sekarang kepala Linley terasa sedikit lebih baik. Serangan spiritual yang mengerikan. Hati Linley bergetar. Serangan itu tidak hanya melukai, tapi juga memiliki kekuatan ilusi yang memikat. Mati kau! Bebe menyerang Oseno dengan ganas. Ujung taringnya yang tajam menggigit ke arah Oseno. Namun Bebe sebenarnya menembus lurus melewati Oseno. Oseno itu masih berada di posisi aslinya. Ada dua orang? Linley menatap dengan heran. Pada saat ini, ada dua Oseno yang berdiri di tengah udara. Dan mereka jelas bukan ilusi. Keduanya nyata. Klon? Linley tidak bisa mempercayainya. Kedua Oseno itu tiba-tiba bergerak, berubah menjadi 4 Oseno. Ini benar-benar berbeda dari teknik Olivier yang mengandalkan gerakan kecepatan tinggi untuk menciptakan ilusi. Keempat Oseno ini semuanya nyata. Energi spiritual Linley bisa mendeteksi keempat Oseno ini dan merasakan aura mereka. Ini sebenarnya apa ini? Linley tidak berani mempercayainya. Keempat Oseno berdiri di tengah udara, menatap dingin ke arah Linley. Keempat Oseno itu masing-masing mengucapkan satu kalimat secara bergantian. Linley, kau memang memiliki kemampuan. Kau memaksaku untuk menggunakan teknik ini. Baru saja kau melihat ketika kau menyerangku, kau akan menyadari tubuhku hanyalah ilusi. Tetapi ketika aku menyerangmu, kau akan menyadari kalau tubuhku nyata. Dengan kata lain, aku bisa menyerangmu, tapi kau tidak bisa menyerangku. Kematianmu sudah pasti. Keempat Oseno itu semuanya terbang ke arah Linley dengan kecepatan tinggi. Mati kau! Linley terbang dengan kecepatan tinggi ke arah salah satu dari mereka. Namun tiba-tiba, Linley menggunakan adamantine heavy sword-nya untuk menebas yang lain. Profound Truths of the Earth, 150 Layered Waves. Namun seolah-olah ia hanya menghantam udara kosong. Pedang Linley melewati Oseno ini begitu saja, tanpa melukainya sama sekali. Namun kemudian Oseno ini tiba-tiba menebas ke arah Linley, dan Linley dengan cepat menggunakan pedangnya untuk menangkis. Bang! Linley terlempar ke belakang, dan kepalanya terasa pusing lagi. Bagaimana mungkin seseorang memiliki kemampuan aneh seperti itu? Linley tidak berani mempercayainya. Bahkan saat menghadapi Fine atau Desri, Linley tidak pernah merasakan perasaan tanpa harapan seperti itu. Ia tidak bisa menyerang lawannya, tapi lawan bisa dengan mudah menyerangnya. Apa-apaan ini? Oseno, jangan percaya pada kebohonganmu sendiri. Suara Bebe terdengar. Linley menoleh untuk melihat Bebe. Mata kecil Bebe menatap tajam ke arah Oseno. Orang lain tidak bisa menyerangmu? Jika 4 orang secara bersamaan menyerang keempat tubuhmu, katakan padaku, apakah mereka akan bisa menyerangmu? Bebe sepertinya cukup akrab dengan teknik ini. Keempat Oseno semuanya memegang pedang hitam tersebut. Sepertinya kau memahami teknik ini. Oseno tertawa dingin. Tentu saja, jangan lupa, aku adalah binatang sihir elemen kegelapan. Tubuh Bebe tiba-tiba berkelebat dan kemudian terbelah menjadi 2 juga. Kedua Bebe berdiri di sana di tengah udara. Oseno terpana dan Linley juga merasa kagum. Barker bersaudara menyaksikan semua ini dari bawah. Apa-apaan itu? Hazer menatap Gates. Gates menggelengkan kepalanya, merasa bingung. Pertempuran ini bukanlah pertempuran yang bisa diikuti oleh orang-orang seperti kita. Mari kita tonton saja. Linley terbang ke arah kedua Bebe itu, sementara Bebe berkata kepada Linley, Bos, ada serangan elemen kegelapan yang relatif mendasar yang dikenal sebagai teknik stealth walk. Begitu teknik stealth walk mencapai tingkat yang sangat tinggi, ia dapat diubah menjadi teknik shadow shape. Teknik shadow shape menyebabkan tubuh seseorang menyatu dengan bayangan itu sendiri. Tapi, ada tingkat yang melampaui teknik shadow shape yang dikenal sebagai teknik clone shadow shape. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilatih oleh para saint. Tapi, teknik clone shadow shape milik Oseno lebih kuat dariku, ucap Bebe.
Jadi ini dikenal sebagai teknik clone shadow shape. Oseno mengerutkan kening. Kau tidak tahu? Bebe menatap Oseno. Oseno terdiam. Sebenarnya, saat Oseno berlatih hukum elemen kegelapan, ia perlahan benar berhasil mengembangkan teknik clone ini. Adapun namanya, ia dengan santai memutuskan untuk menyebutnya sebagai teknik clone. Dasar utama dari teknik clone shadow shape adalah menciptakan bayangan dari bayangan lain, dan kemudian membiarkan tubuh asli berpindah posisi kapan saja di antara tubuh-tubuh bayangan tersebut. Baru saja, ketika Linley menyerang salah satu klon, Oseno telah bertukar tempat dengan salah satu bayangannya yang lain. Dan kemudian ketika ia menyerang Linley, ia telah bertukar kembali. Teknik ini sangat kuat, namun di hadapan teknik tingkat dewa milik para dewa, teknik ini tetap tidak berguna. Bebe, kapan kau mempelajari teknik ini? Linley bertanya secara mental. Binatang sihir elemen kegelapan lahir dengan mengetahui beberapa mantra elemen kegelapan dan serangan khusus. Hanya setelah mencapai tingkat Saint, aku bisa menggunakan teknik clone shadow shape ini. Sayangnya, aku tidak sehebat Oseno dalam hal itu, ucap Bebe pasrah. Binatang sihir lahir dengan beberapa keterampilan sihir yang istimewa. Semakin kuat binatang itu, semakin kuat sihirnya. Linley diam-diam menghela napas. Jadi kenapa kalau kau mengetahuinya, kau akan tetap mati? Keempat Oseno bergerak pada saat yang sama, dan Linley dengan cepat terbang mundur, 1 lawan 4. Bagaimana ia bisa melawan mereka? Ia bisa menahan satu, namun tubuh aslinya kemudian akan berada di salah satu dari 3 lainnya. Jika ia bertarung secara langsung, ia pasti akan kalah. Saat Linley mundur, kedua bebe memekik keras saat mereka menyerbu ke depan. Kedua bebe itu luar biasa cepat. Kedua bebe terlibat dalam pertempuran sengit melawan keempat Oseno itu. Namun karena Oseno dapat memilih di antara keempat klon bayangan itu, ia dapat menghindar jauh lebih mudah daripada Bebe. Bang! Kedua Bebe terlempar kembali. Bebe, cepat, kemari. Dengarkan perintahku. Linley saat ini berdiri di salah satu jalan di kota prefektur Sherry. Berdiri di tanah, kepalanya menengadah saat ia menatap Oseno di tengah udara, menunggu dengan tenang Oseno datang. Bebe agak bingung, tapi ia tetap terbang ke arah Linley dengan kecepatan tinggi. Bos, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Bebe curiga. Tetapi ketika Bebe mendengar jawaban mental Linley, matanya seketika berbinar, dan ia sekali lagi bertengger di atas bahu Linley. Linley dan Bebe hanya berdiri di sana di tanah, menatap ke arah empat Oseno, tidak takut sama sekali. Trik apa yang kalian sembunyikan? Melihat betapa percaya dirinya Linley, Oseno agak curiga. Tetapi ketika ia memindai area tersebut dengan energi spiritual miliknya, ia menemukan bahwa Linley dan Bebe tidak memiliki bantuan sama sekali. Juga tidak ada jebakan yang terlihat. Selain itu, bagi orang seperti dirinya, seorang ahli yang melatih teknik clone shadow shape, bagaimana mungkin ia takut pada sebuah jebakan? Oseno mendengus dingin. Tak lagi ragu, keempat Oseno secara bersamaan menyerbu ke bawah menuju Linley. Linley memegang adamantine heavy sword di satu tangan dan blood violet di tangan lainnya. Ia berdiri di sana di tengah jalan, sementara Bebe berada di bahunya tanpa bergerak sedikit pun. Pria dan binatang sihir itu menatap saat Oseno menerjang maju. Namun ketika Oseno mencapai jarak 10 meter dari Linley, ia tiba-tiba berhenti. Ada jebakan di sini. Oseno menatap Linley yang tampak sangat percaya diri. Ia pun menjadi agak gugup. Trik licik macam apa yang disembunyikan bocah ini? Apa, kau takut? Linley dengan dua pedang di tangannya menatap Oseno. Jika kau takut, pergi saja dari kotaku. Tidak apa-apa, aku tidak akan mengejarmu. Kata-kata Linley membuat Oseno begitu marah hingga ia serasa ingin muntah darah. Oseno diam-diam memaki Linley di dalam benaknya. Sangat jelas bahwa Oseno memiliki keunggulan. Namun Oseno terlahir sebagai orang yang waspada. Ia benar-benar mulai bertanya-tanya apakah Linley memang memiliki semacam trik licik. Namun melihat betapa percaya dirinya Linley, Oseno tiba-tiba berpikir, tunggu, mungkinkah Linley hanya berpura-pura seperti ini untuk mencoba menakutiku agar pergi? Oseno memeriksa Linley dengan seksama. Jika Linley benar-benar memiliki semacam serangan pamungkas, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Mengapa harus pura-pura lemah? Selain itu, jika seseorang memiliki kartu as, dia tidak akan menunjukkan rasa percaya diri yang begitu terang-terangan. Menjadi sepercaya diri ini sama saja dengan memberitahu orang lain kalau kau memiliki teknik yang sudah menunggu. Oseno tertawa dingin dalam hati. Apa yang benar adalah palsu. Apa yang palsu adalah benar.
Bocah ini mencoba mempermainkanku. Aku tidak percaya dia mampu melukaiku. Kenapa kau ragu, Lord Praetor? Apa yang terjadi dengan wibawa dan ketegasanmu yang biasanya? Linley mengejek dengan dingin. Oseno menatap mata emas gelap Linley. Ia mendengus. Bocah, aku masih... Di tengah kalimatnya, 4 Oseno secara bersamaan menyerang Linley dengan kecepatan yang mengerikan. Namun tepat pada saat itu, dalam radius 100 meter, tanah dengan cepat tertutupi oleh lapisan cahaya bumi, dan tubuh Linley serta Bebe pun ikut terselimuti oleh cahaya itu. Mantra elemen bumi, Super Gravity Field tingkat 7. Mantra ini akan menyebabkan kekuatan gravitasi yang memengaruhi tubuh seseorang seketika meningkat 4 kali lipat. Gravitasi ini tidak hanya berdampak pada otot, itu juga memengaruhi organ dan pembuluh darah. Bahkan lawan yang kuat pun akan melambat saat tiba-tiba terkena pengaruh ini. Bagi seorang Saint, jika kau melemparkan batu besar seberat 10.000 ton kepadanya, ia akan dengan mudah menghancurkannya hanya dengan jentikan jari tanpa terluka sedikit pun. Namun Super Gravity Field berbeda. Sebagai contoh, gravitasi 4 kali lipat bukanlah sesuatu yang sesederhana menambahkan beban beberapa ratus ton. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah dalam tubuh seseorang melambat dan membuat pernafasan menjadi lebih sulit. Orang yang lemah di bawah medan gravitasi 4 kali lipat bahkan mungkin mati dalam sekejap. Bahkan para saint pun akan mengalami dampak pada fungsi fisik mereka. Bunuh! Setelah merapal Super Gravity Field secara instan serta sihir pembatal pada dirinya dan Bebe, Linley menyerbu ke arah Oseno bersama Bebe di sisinya dalam serangan serentak. 1 Linley dan 2 Bebe tiba di hadapan 4 Oseno yang melambat. Adamantine Heavy Sword sekali lagi menebas, sementara pada saat yang sama, Blood Violet juga membelah udara. Bang! Oseno terlempar, dan keempat Oseno menyatu kembali menjadi satu. Sedikit darah terlihat menetes dari mulutnya. Ia berhasil menghindari serangan Linley, tetapi ia tidak mampu menghindari serangan kedua Bebe. Linley tidak ragu sama sekali, menyerbu langsung ke arah Oseno. Namun Oseno seketika berubah menjadi 4 orang lagi. Sementara pada saat yang sama, tubuhnya mulai memancarkan api hitam dalam jumlah besar. Tanah di sekitarnya hangus tak bersisa, dan Super Gravity Field Linley pun lenyap. Aku tidak menyangka kau memiliki teknik semacam ini. Oseno menatap marah pada Linley. Tapi teknikmu ini tidak berguna. Tidak berguna katamu? Linley berdiri di tanah dengan percaya diri. Keempat Oseno sekali lagi menyerbu maju dengan kecepatan tinggi. Sementara pada saat yang hampir bersamaan, area di sekitar Linley sekali lagi tampak tertutupi oleh cahaya bumi itu. Keempat Oseno terhenti sejenak, lalu dengan suara bam, api hitam mulai berkobar, sekali lagi melenyapkan Super Gravity Field. Mata Oseno dipenuhi amarah. Ini tidak berguna, Linley. Tubuhku sepenuhnya mampu terbiasa dengan tingkat gravitasi super ini. Bebe, ayo serang! Linley dan Bebe keduanya menyerbu ke arah Oseno. Sementara di saat yang sama, Linley sekali lagi merapal Super Gravity Field. Hanya saja kali ini, itu adalah Super Gravity Field tingkat 6. Oseno sudah bersiap untuk gravitasi 4 kali lipat. Tapi ketika ia tiba-tiba dipengaruhi oleh gravitasi 2 kali lipat sebagai gantinya, gerakannya mau tak mau agak goyah. Bang! Profound Truths of the Wind, Tempos of the Wind. Blood Violet tampak cepat sekaligus lambat, dan celah spasial itu muncul di ujung Blood Violet. Ujung pedang itu menebas langsung ke arah Oseno, dan benar-benar mampu menembus pertahanan api nerakanya, mengirimnya terlempar ke belakang sekali lagi. Luka telah muncul di dada Oseno. Oseno telah menghindari Adamantine Heavy Sword Linley dan serangan kedua Bebe, namun ia terluka oleh Blood Violet. Bagaimana bisa sekuat ini? Raut wajah Oseno berubah. Saat itu ia tidak punya tempat untuk lari. Karena keempat bayangan yang menyerang Linley, Linley tentu saja menyerang 2 bayangan, sementara 2 lainnya dengan mudah diserang oleh 2 Bebe yang lebih cepat dari mereka. Tak peduli apapun, ia akan berakhir terkena serangan. Ia tidak berani menerima Adamantine Heavy Sword secara langsung, dan ia juga tidak ingin terkena serangan dari cakar Bebe. Pada akhirnya, ia memilih Blood Violet. Namun, pedang Blood Violet itu tampaknya sedikit lebih tangguh daripada cakar Bebe. Menurut informasi kami, serangan pedang ungu itu tidak terlalu kuat. Oseno tidak bisa mempercayainya. Memang, saat ia berduel dengan Hydson, Tempos of the Wind milik Linley tidak terlalu kuat.
Namun sekarang setelah ia membuat terobosan menuju tingkat pencerahan yang lebih tinggi terhadap aspek cepat dan lambat dari hukum elemen angin, lalu menggabungkannya dalam Tempos of the Wind miliknya, kekuatannya telah meningkat jauh lebih banyak daripada sekedar satu tingkat. Kekuatannya meningkat setidaknya 2 tingkat atau bahkan lebih. Oseno, bukankah kau ingin membunuhku? Linley tampak sangat arogan. Linley yang tampak seperti iblis dan Bebe yang membesar menyerbu dengan liar ke arah Oseno. Linley merapal super gravity field lagi, mengisi area itu dengan cahaya bumi. Bang! Dalam sekejap mata, api hitam neraka Oseno sekali lagi melenyapkan super gravity field. Namun bagi Linley, teknik tingkat rendah semacam ini adalah sesuatu yang bisa ia gunakan 100 atau 200 kali tanpa menghabiskan kekuatan sihirnya. Dan yang lebih penting, Linley memiliki cincin Coiling Dragon dan hanya perlu menggunakan 1/6 kekuatan sihir sejak awal. Super Gravity Field tingkat 7 dan 6. Linley menggunakannya secara bergantian. Gawat! Kekuatan gravitasi yang terus berubah menyebabkan serangan Oseno pun menjadi kurang terkoordinasi. Super Gravity Field tingkat 6 meningkatkan gravitasi sebanyak 2 kali lipat. Ada perbedaan besar antara itu dan Super Gravity Field tingkat 7. Dua mantra dengan perbedaan kekuatan yang besar ini menyebabkan Oseno terus-menerus tidak bisa terbiasa dengan gravitasi sekitar. Seolah-olah orang biasa saat berjalan tiba-tiba merasakan gravitasi menghilang, dan kemudian ia harus berjalan tanpa beban. Ia tidak akan terbiasa. Logika yang sama berlaku di sini. Terkadang super gravity field tidak harus selalu semakin kuat semakin baik. Tanpa cara untuk menghindar, Oseno dihantam dengan keras lagi oleh 2 cakar Bebe dan terlempar. Dengan suara krak, tulang rusuk Oseno patah. Kali ini Oseno tidak terbang ke udara, dan ia juga tidak berani mendekat ke tanah. Setelah mendapat pelajaran ini, Oseno tidak berani mendekati tanah lagi saat ia tetap berada di tengah udara. Aku tidak tahu super gravity field yang berbeda bisa digunakan pada tingkat seperti ini, ucap Oseno. Ia telah terluka parah. Setelah dihantam oleh Adamantine Heavy Sword dan Blood Violet, ia kemudian dihantam 2 kali oleh cakar Bebe sekarang. Bebe, ayo serang! Dia terluka parah. Oseno tak ragu sama sekali. Keempat bayangannya seketika terbang dengan kecepatan tinggi ke arah selatan, tidak mempedulikan Bebe yang berada di belakangnya. Mungkin Bebe akan mampu mengejarnya, tetapi ia bisa berganti-ganti di antara 4 bayangan itu tanpa henti. Ia tidak punya alasan untuk takut pada Bebe. Namun jika Linley menyerbu ke sana, mungkin Oseno lah yang akan melukai Linley sebagai gantinya. Bagaimanapun juga, di tengah udara, Linley tidak akan bisa menggunakan super gravity field. Kecepatannya pun akan kalah dari Oseno. Bukankah ia hanya mencari masalah jika melakukan itu? Pada saat ini, Barker dan saudara-saudaranya berlari keluar dari kediaman gubernur kota. Oseno itu melarikan diri. Aang menghela napas. Lord dan Bebe menghajar Oseno begitu parah sampai dia kabur. Gates sangat gembira. Saudara-saudara itu dengan cermat memeriksa jalanan di depan kediaman gubernur kota, dan seketika mereka terdiam. Mayat keenam malaikat telah membeku menjadi balok-balok es. Di dekat posisi Linley, tanah itu sendiri menjadi 1 meter lebih rendah. Selain itu, 1 meter tanah lainnya telah hangus oleh api neraka Oseno dan hancur karenanya. Linley saat ini berada di ujung petak tanah yang amblas tersebut. Lord, Lord! Barker dan saudara-saudaranya berlari dengan semangat ke arah Linley, sementara Linley bertransformasi kembali ke wujud manusianya. Dengan membalikkan tangannya, ia mengeluarkan sebuah jubah dari cincin interspasial miliknya. Bebe mendarat di bahu Linley, dan Linley menghela napas panjang. Lord, kita menang, ucap Barker penuh semangat. 4 orang lainnya menatap Linley dengan penuh semangat juga. Sedikit tawa muncul di wajah Linley. Ia menatap ke arah selatan. Kita belum benar-benar menang. Sayang sekali, kekuatan serangan dari setiap tebasan rippling windku tidak cukup kuat. Jika itu lebih kuat, aku akan mampu menahan Oseno sendirian. Rippling wind dapat seketika menciptakan 10 juta tebasan pedang. Itu adalah puncak absolut dari kecepatan. Tetapi setiap serangan tidak terlalu kuat. Jika Linley menggunakan serangan ini melawan 4 Oseno, ia tidak akan mampu melukai mereka sama sekali. Sebaliknya, ialah yang akan terluka. Tempos of the Wind dan Rippling Wind adalah 2 konsep yang berbeda. Tidak ada cara untuk menggabungkan mereka. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah memasukkan Rippling Wind dengan pencerahan yang telah kuperoleh ke dalam aspek cepat dari hukum elemen angin.
Pada saat itu, kekuatan rippling wind akan meningkat satu tingkat lagi. Linley masih ingat teknik pedang Higginson. Teknik itu begitu cepat sehingga telah mendistorsi dan melipat ruang itu sendiri, serta membawa kekuatan penetrasi yang mengerikan. Jika Linley mampu mencapai tingkat itu dan menggunakan teknik rippling wind miliknya, maka setara dengan illusionary void swords yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang lawannya. Meskipun serangan dari setiap pedang masih akan sedikit lebih rendah, serangan itu tetap akan sangat kuat. Aku juga, gumam Bebe. Jika teknik Shadow Shape Doppelganger milikku bisa mencapai tahap membelah menjadi 4 bayangan, aku akan sanggup melawannya sendirian. Barker dan saudara-saudaranya menatap Linley dan Bebe, sang pria dan binatang sihirnya. Mereka terdiam. Lord, Anda bahkan belum berusia 30 tahun, tapi Anda sudah begitu kuat, ucap Barker akhirnya dengan lantang. Linley dan Bebe saling melirik, lalu tertawa. Poin bagus, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Linley berada di jalur cepat untuk memahami hukum elemen angin dan hukum elemen bumi. Ia tidak seperti beberapa orang yang mengalami hambatan atau terjebak. Ia seharusnya sangat gembira. Barker, segera kirim orang untuk merebut kembali Kadipaten Sherry. Di kota prefektur Sherry ini, kemungkinan besar para prajurit itu tidak akan menghadapi perlawanan sedikit pun. Linley cukup percaya diri. Setelah pertempuran besar dengan para malaikat dan pertempuran barusan, siapa di kota prefektur Sherry yang berani melawan? Baik, Lord. Sesuai rencana kita, karena kita bertarung langsung melawan gereja cahaya, maka kita akan mengumumkan afiliasi kita kepada publik. 10 hari dari sekarang, kita akan secara terbuka memproklamasikan kepada dunia bahwa kita telah mendirikan sebuah kadipaten. Dan nama kadipaten itu adalah Kadipaten Baruk, Linley mengumumkan. Barker, Ankh, Hazer, Boone, dan Gates semuanya berkata dengan semangat yang hormat. Baik, Lord. Pertempuran di kota prefektur Sherry telah menentukan bahwa untuk saat ini, gereja cahaya tidak mampu menekan Linley. Linley telah membantai 6 malaikat bersayap 4 dan kemudian memaksa Pretor Oseno untuk melarikan diri. Kemenangan ini setelah diumumkan oleh Zassler dan yang lainnya dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah. Moral pihak Linley seketika melonjak. Kadipaten Sherry tidak lagi menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Wilayah itu sekali lagi kembali ke kendali Linley. Kota Black Dirt, di dalam sebuah taman, Lord Linley, Kadipaten Anne di barat segera menyerah kepada kita setelah kita memberikan beberapa ancaman kepada mereka. Kadipaten-kadipaten di timur sedikit lebih keras kepala, ucap Zassler sambil tertawa. Reputasi Linley sangat berguna. Sebuah ancaman sederhana telah menyebabkan seluruh kadipaten menyerah. Namun bagaimana mungkin mereka tidak menyerah? Apa mereka mau bertarung melawan seorang saint? Bagaimanapun juga, prajurit terkuat di sebuah kadipaten biasanya hanya berada di tingkat 8 saja, dan sangat sedikit kadipaten yang memiliki prajurit tingkat 9. Adapun para saint, bagaimana mungkin seorang saint tinggal di sebuah kadipaten? Linley menginstruksikan, Zassler, dalam 3 hari, aku akan mendirikan kadipaten baru. Kirim beberapa orang ke salah satu cabang konglomerat Dawson. Beritahu mereka untuk segera mengirim pesan kepada Delia di Kekaisaran Yulan. Beritahu dia tentang berdirinya kadipaten baru. Zassler mengangguk setuju. Linley berdiri di taman itu, menatap ke arah selatan. Delia, aku sudah menyelesaikan bagianku dari kesepakatan kita. Jadi, kapan kau akan datang? Di dalam ruang kerja Oseno, Lord Praetor, pria paruh-baya berambut emas itu memanggil dengan lembut. Semenjak Oseno dikalahkan dan dipaksa melarikan diri oleh Linley dan Bebe, sikap Oseno menjadi semakin muram dan dingin. Bawahan-bawahannya bahkan tidak ada yang berani mendekatinya. Oseno mengangkat kepalanya, menatap pria itu dengan mata dinginnya. Pria paruh-baya itu memaksakan sebuah senyuman. Lord Praetor, bagaimana kita harus menghadapi Linley? Oseno mendengus dingin. Hati pria paruh-baya itu menciut. Ia bisa merasakan suhu di dalam ruangan merosot tajam. Oseno berkata dengan dingin, segera kirim seseorang untuk menyampaikan berita ke Pulau Suci dan beritahu Kaisar Suci. Jika Linley tidak dibasmi, maka di masa depan jika gereja cahaya sampai hancur, kemungkinan besar itu dilakukan oleh Linley. Oseno benar-benar merasa ngeri dengan laju perkembangan Linley. Tahun lalu di bulan Agustus, saat Linley berduel dengan Haidson, kekuatan Linley hanya setara dengan Haidson. Namun sekarang, dalam waktu singkat 8 bulan, kekuatan Linley telah meningkat dalam jumlah yang mencengangkan. Dulu, pedang ungu itu tidak mampu melukai Haidson.
Namun sekarang, pedang itu melukai Oseno. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Hati Oseno dipenuhi dengan kecemasan. Baik, Lord Praetor, saya akan segera mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan Anda kepada Kaisar Suci, ucap pria paruhbaya itu terburu-buru. Oseno menghela napas dalam hati. Jika di masa lalu, orang-orang yang kita bunuh dan korbankan kepada Radiant Sovereign tidak termasuk Ibu Linley, maka mungkin Linley akan menjadi pilar utama bagi Gereja Cahaya yang mampu membantu kita menggulingkan kultus bayangan. Namun semuanya sudah terlambat. Linley dan Gereja Cahaya kini sudah berhadapan secara terang-terangan. Tanah anarki. Saat ini ada 3 faksi utama. Satu adalah Gereja Cahaya, satu adalah kultus bayangan, dan yang terakhir adalah faksi milik Linley. Karena pertempuran di kota prefektur Kadipaten Sherry, Gereja Cahaya kini bungkam dan tidak menonjolkan diri. Kultus bayangan tidak akan ikut campur. Mereka ingin melihat Linley dan Gereja Cahaya terus bertarung satu sama lain. Tentu saja mereka pun hanya akan tetap diam dan menonton selama Linley tidak memusuhi mereka pasti tidak akan memancing keributan dengan Linley. Dalam situasi seperti ini, pihak Linley adalah yang paling bersemangat dan melakukan ekspansi paling besar, dan kini tengah mempersiapkan perayaan untuk berdirinya Kadipaten Baruk. Saat ini, Kadipaten Baruk memiliki 3 kota prefektur, 19 kota kecil, dan memimpin lebih dari 20 juta warga. Faksi sebesar ini sebenarnya sudah seukuran setengah dari kerajaan biasa. Ini adalah sebuah kadipaten yang sangat besar. Dan Linley, legendanya sekali lagi dinyanyikan dalam lagu-lagu oleh massa yang tak terhitung jumlahnya. Daftar mitosnya kini mencakup penghancuran 6 malaikat bersayap 4 dan mengalahkan pretor dari pengadilan gerejawi. Ketenaran Linley terus tumbuh, menyebabkan banyak prajurit dan penyihir yang memuja Linley berbondong-bondong menuju Kadipaten Baruk. Mereka ingin bertarung demi Linley. Ibu kota Kekaisaran Yulan, kediaman Master Longhouse, Delia berada di halaman seperti biasanya, berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati udara segar sambil mempelajari catatan sihir milik Master Longhouse. Nona Delia, perwakilan dari konglomerat Dawson, sudah datang. Seorang penjaga berlari menghampiri dan melapor padanya. Mata Delia seketika berbinar. Aku, si kuning besar, berani bertaruh kalau itu adalah surat dari Linley. Si beruang Wardbear, Hatton, di samping Delia terkekeh. Sementara Delia meliriknya sekilas. Ia berkata, "Cepat, biarkan dia masuk." "Baik," sahut penjaga itu dengan hormat. Tak lama kemudian, seorang pria paruhbaya yang berseri-seri memasuki halaman. Melihat Delia, ia segera mengeluarkan sepucuk surat dari balik jubahnya. "Nona Delia, ini surat untuk Anda. Surat ini datang dari Tanah Anarki." Ini bukan pertama kalinya ia mengantarkan surat untuk Delia. Begitu Delia melihat orang ini, ia tahu bahwa surat itu berasal dari Linley. "Nona Delia, saya mohon pamit." Pria paruhbaya itu sangat sopan. Delia tertawa kegirangan. Setelah pria itu pergi, ia segera membuka surat itu dan mulai membaca. Hatton di dekatnya menjulurkan kepalanya yang besar untuk ikut mengintip. Delia tidak tahan untuk tidak menoleh dan meliriknya. "Si kuning besar, aku mau marah." Hatton segera mengeluarkan tawa berat yang canggung. Delia tertawa juga, lalu melanjutkan membaca. Namun saat ia melakukannya, tubuh Delia mulai gemetar. "Luar biasa, luar biasa." Delia begitu bersemangat hingga ia segera bangkit berdiri. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang dan seluruh tubuhnya mulai berkeringat. "Delia, kenapa kau begitu bahagia?" Hatton bertanya dengan bingung. Bahkan si elang Wild Thunder Stormhawk, Perry, di dekatnya menatap Delia dengan penuh tanya. Tepat pada saat ini, seorang pria paruhbaya muncul di halaman. Ia adalah penyihir agung elemen angin, Master Longhouse. "Guru," ucap Delia hormat. Master Longhouse tertawa sambil menatap Delia. "Hatton memberitahuku kalau kau menerima surat dari Linley. Sepertinya ada kabar gembira?" Delia menatap Hatton yang mulai tertawa senang. "Guru," Delia masih sangat bersemangat. "Ini surat dari Linley. Dia memberitahuku Kadipaten Baruk akan didirikan tahun ini, tanggal 16 April. Itu hari ini. Linley akhirnya mendirikan kadipatannya sendiri. Ini luar biasa." Master Longhouse tahu segalanya tentang urusan Delia. "Sampai sebahagia itu? Apa karena kau akan segera bisa bertemu dengan Linley?" Master Longhouse menggoda. Wajah Delia memerah. Apakah karena ia malu atau karena ia terlalu bersemangat? "Baiklah guru, aku tidak bisa bicara sekarang. Aku harus pulang dulu dan memberitahu orang tuaku tentang hal ini.
Sesuai dengan apa yang mereka katakan sebelumnya, sekarang Linley telah mendirikan kadipatannya sendiri, mereka seharusnya tidak lagi menentangku dan Linley untuk bersama, ucap Delia. Master Longhouse mengangguk. Baiklah, pergilah. Delia mengangguk berulang kali. Ia segera menunggangi si elang Perry dan meninggalkan kediaman gurunya. Melihat Delia terbang menjauh, Master Longhouse menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Ayah Delia tidak akan semudah itu goyah, aku khawatir. Di dalam kediaman klan Leon, Dila Leon dan istrinya merasa cukup bingung. Mengapa Delia menarik mereka ke ruangan sunyi ini untuk mendiskusikan sesuatu? Ayah, ibu, ada sesuatu yang perlu kukatakan kepada kalian. Delia menarik napas dalam-dalam. Ibu Delia mulai tertawa. Kabar gembira macam apa yang membuatmu begitu gelisah seperti ini? Delia pun mulai tertawa. Ayah, ibu, bukankah kalian bilang jika Linley dan aku bersama, hal itu akan menurunkan kepercayaan yang mulia Kaisar terhadap klan kita? Tapi sekarang, Linley telah mendirikan kadipatannya sendiri di tanah anarki. Mendirikan kadipaten? Dila Leon dan istrinya saling pandang. Delia, putriku tersayang, ayah harap kau tidak berbohong. Bagaimanapun juga, ayah belum pernah mendengar hal ini, ucap Dila Leon. Delia tertawa dalam hati. Kadipaten Baruk milik Linley baru didirikan hari ini. Butuh waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan agar berita itu menyebar sejauh beberapa ribu kilometer ke Kekaisaran Yulan. Akan aneh jika ayahnya sudah tahu sekarang. Ini benar, aku hanya punya informasi awal. Kadipaten Linley bernama Kadipaten Baruk, ucap Delia dengan yakin. Dila Leon dan istrinya bertukar pandang. Ini benar, ayah, ibu, mungkinkah kalian tidak percaya padaku? Delia mengerutkan kening. Dila Leon terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Ayah percaya padamu, tapi kenapa kau harus menikah dengan Linley? Meskipun Linley telah mendirikan sebuah kadipaten, apakah menjadi istri seorang Grand Duke bisa dibandingkan dengan menjadi permaisuri sebuah kekaisaran? Senyum Delia membeku. Ayah, apa yang ingin ayah katakan? Wajah Delia tampak lebih serius dari sebelumnya. Dila Leon mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Delia. Sambil menghela napas, ia berkata, Delia, memang benar Linley adalah seorang saint dan sangat kuat. Tapi Kaisar Rande adalah kaisar kekaisaran Yulan kita. Jika kau menikah dengannya, itu akan sangat luar biasa juga. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh klan kita. Delia menatap ayahnya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ayah, apakah ayah masih ayah yang menyayangiku? Suara Delia menjadi serak. Dila Leon tersentak dan istrinya pun terperanjat. Ayah, aku mencintai Linley, sangat mencintainya. Tapi ini bukan karena dia adalah seorang saint. Saat aku bertemu dengannya di Institut Ernest, aku jatuh cinta padanya. Apakah dia seorang saint saat itu? Mengapa ayah punya pemikiran seperti itu tentang putri ayah sendiri? Dan juga, semenjak kembali dari institut, dalam 8 atau 9 tahun terakhir, mengapa aku menolak lamaran dari pemuda manapun di ibu kota kekaisaran? Mengapa? Mungkinkah ayah tidak mengerti? Delia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang tuanya. Semenjak aku kembali dari Kekaisaran O'Brien dan memberitahu kalian tentang Linley, yang kuinginkan hanyalah restu kalian. Tapi, kalian justru mencoba menghentikanku. Mata Delia berkaca-kaca. Aku akui, kata-kata kalian sangat logis. Saat itu, jika aku bersama Linley, hal itu memang akan menurunkan kepercayaan Kaisar Rande pada keluarga kita. Ayah, ibu, aku menyayangi kalian. Aku menyayangi keluargaku. Itulah sebabnya aku tidak ingin menempatkan kalian dalam posisi yang sulit. Meskipun aku ingin pergi menemui Linley sejak lama, demi kalian, aku terus bertahan. Aku tetap tinggal di ibu kota kekaisaran karena aku menghargai keluargaku dan menghargai kalian. Tapi kalian mencoba meyakinkanku untuk menikah dengan orang ini dan orang itu. Ada apa? Mungkinkah Linley lebih rendah dari para bangsawan itu? Mengapa kalian selalu seperti ini? Dalam 7 atau 8 bulan terakhir, Delia merasa sangat tertekan. Aku akhirnya menunggu momen ini. Linley mendirikan kadipatannya sendiri. Aku hari ini datang kepada kalian dengan penuh kegembiraan. Aku berharap aku akan menerima restu orang tuaku. Tapi saat Delia berbicara, air matanya mulai mengalir. Kalian mengecewakanku. Kalian benar-benar mengecewakanku. Dila Leon dan istrinya terdiam menghadapi putri mereka. Ayah, ibu, aku sangat menyayangi dan sangat menghargai kalian berdua. Delia menarik napas dalam-dalam. Jika kalian masih menyayangi dan menghargaiku,
Aku berharap pada hari pernikahanku dengan Linley, aku akan menerima restu kalian. Tapi jika kalian tidak lagi peduli pada putri kalian ini, maka lupakan saja." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Delia berbalik dan pergi. Dila Leon dan istrinya agak terpaku. Hanya setelah putri mereka pergi, mereka baru tersadar. "Delia!" panggil mereka. Tapi Delia sudah duduk di punggung Perry dan terbang menjauh. Delia menunggangi Wild Thunder Stormhawk itu dan menatap ke bawah ke arah ibu kota kekaisaran yang mengecil dengan cepat. Ia telah berpamitan kepada gurunya, lalu meninggalkan ibu kota kekaisaran. Angin meniup rambut emas Delia dan juga mengeringkan air matanya. Saat ini, hati Delia yang pedih hanya rindu untuk bertemu Linley. Hanya dalam pelukan Linley, ia akan menemukan ketenangan. Perry mengeluarkan beberapa pekikan, seolah-olah menenangkan Delia. Perlahan, Perry dan Delia menghilang di ufuk utara. Kota Black Dirt, di kaki Gunung Black Raven. Linley saat ini sedang berlatih di Gunung Black Raven. Zasler menunjuk ke arah gunung sambil tertawa. Melihat pemandangan indah Gunung Black Raven, Delia berhasil menahan kegembiraannya. "Tuan Zasler, apakah Linley selalu ada di sana?" Zasler tertawa dan berkata, "Hampir seluruh waktunya dihabiskan di sana untuk berlatih. Bebe juga ada di sana." Sambil berbicara, mereka menuju ke atas gunung. Mengikuti aliran sungai kecil itu, Zasler membawa Delia ke sisi sebuah danau. Delia seketika melihat Linley. Saat ini Linley mengenakan jubah panjang biru langit. Rambut panjangnya terurai dan ia tengah mengayunkan pedang panjang ungu di permukaan danau, menguji serangan pedangnya. Kemanapun pedang ungu itu melintas, ruang itu sendiri tampak beriak, membuat sosok Linley tampak samar dan kabur. Jelas Linley saat ini tengah tenggelam dalam latihannya. Delia, kau datang!" Bos! Bebe yang sedang bermain air segera melihat Delia dan ia langsung mengeluarkan teriakan gembira. Gerakan Linley terhenti dan ia berbalik. Melihat Delia, Linley seolah-olah terpaku saat jiwanya terguncang. Seluruh tubuhnya membeku, namun kemudian ia terbang menghampiri dengan kecepatan tinggi. Adapun Delia, sebuah senyuman tersungging di wajahnya dan matanya seketika berkaca-kaca.